Kantor resmi Vatikan atau dikasteri yang mengurusi ajaran iman, dengan persetujuan Paus Fransiskus telah memberikan izin mempromosikan devosi kepada Santa Perawan Maria dengan gelar Ratu Damai, berkaitan dengan fenomena Medjugorje. Perlu dicatat bahwa dikasteri Vatikan tidak membuat pernyataan apapun mengenai keaslian supranatural dari penampakan Bunda Maria di sana. Dikasteri memberikan status nihil obstat, artinya tidak ada keberatan terhadap fenomena Medjugorje. Persetujuan dari Vatikan ini datang 43 tahun setelah Bunda Maria dikatakan pertama kali menampakkan diri kepada 6 anak di sebuah desa kecil bernama Medjugorje di Bosnia Herzegovina, 24 Juni 1981, yang kala itu dilanda perang. 6 anak berusia 11 hingga 16 tahun mengatakan mereka telah melihat Gospa, istilah dalam bahasa Serbia Kroasia untuk Bunda, di Bukit Podorko, dekat Medjugorje. 43 tahun kemudian, dua dari saksi asli tersebut masih mengaku melihat dan berbicara dengan Gospa secara rutin. Berita tentang penampakan dengan cepat menarik para peziarah. Sejak tahun 1981, lebih dari 50 juta orang dari seluruh dunia, bukan hanya umat Katolik, tapi juga umat Kristen lainnya, Muslim, bahkan mereka yang tidak beragama, telah datang berkunjung atau berdoa di sana. Dikasteri Vatikan mencatat, buah-buah positif paling terlihat dalam mendorong praktik hidup beriman yang sehat, sesuai dengan tradisi gereja. Pertobatan yang melimpah dari orang-orang yang menemukan kembali iman mereka. Banyak yang kembali menerima sakramen tobat dan ekaristi. Munculnya banyak panggilan hidup religius. Selain itu terjadi rekonsiliasi dan pembaharuan hidup perkawinan dan keluarga. Banyak kesembuhan dilaporkan. Dan tempat tersebut kini berkembang menjadi tempat ibadah, doa, seminar, retret rohani, pertemuan kaum muda. Orang-orang nampaknya mengunjungi Medjugorje, terutama untuk membaharui iman mereka, bukan untuk meminta bantuan atas kebutuhan tertentu. Karya-karya amal juga muncul dari fenomena tersebut, termasuk pelayanan untuk anak yatim, pecandu narkoba, dan penyandang disabilitas. Gereja selalu memiliki pedoman untuk membedakan kebenaran dari suatu penampakan. Seorang visioner harus dalam kondisi sehat. Penglihatan atau pesannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Selain itu, visioner tidak boleh mencari keuntungan atau ketenaran dari pengalaman mereka, menggunakan klaim penampakan sebagai dalih melakukan penipuan atau penyalahgunaan. Mereka tidak boleh menyebarkan mentalitas sektarian atau pola pikir eksklusif yang dapat merusak otoritas gereja. Selama ini, uskup lokal yang bertugas menyelidiki laporan fenomena supranatural di wilayah keuskupan bisa menyatakan bahwa fenomena tersebut aman bagi umat Katolik, atau justru melarang. Dalam kasus yang rumit, kadang uskup meminta bantuan pribadi dari dikasteri atau kantor Vatikan. Namun proses ini bisa berbeda-beda di setiap keuskupan dan seringkali memakan waktu bertahun-tahun, seperti dalam kasus Medjugorje yang memakan waktu hingga 43 tahun. Jika gereja tidak menemukan hal yang mengkhawatirkan dari seorang visioner atau penerima penampakan, umat Katolik boleh percaya pada penampakan tersebut tetapi tidak diwajibkan. Keputusan tentang fenomena supranatural kini ada di tangan dikasteri, bukan lagi sepenuhnya di tingkat keuskupan. Menghindari campur tangan politik lokal atau pendapat pribadi seorang uskup yang bisa mempengaruhi penilaian akhir. Dikasteri Vatikan menyarankan agar para peziarah berdoa di tempat-tempat yang berkaitan langsung dengan peristiwa asli di Medjugorje, bukan sekedar menyaksikan para visioner yang sedang mengalami dugaan menerima pesan Bunda Maria. Dari sekitar 500 penampakan di seluruh dunia yang dilaporkan antara tahun 1900 sampai 2000, Gereja Katolik hanya mengakui 10 sebagai peristiwa supranatural yang sah, sesuai persyaratan gereja yang sangat ketat untuk menyatakan keasliannya.